nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Wow, proper people. I glorify. Present digital say, I glorify. Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan, kehormatan, keagungan. Hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kemurahan, kebaikan sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan, dan meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami mau mulai, dan kami habiskan ibadah raya Betania Praise Anointing Koala Gurun dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan.
di atas segala Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Dari umat Tuhan katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Haleluya. Hanya Yesuslah dalam kebenaran dan hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang korak-korak bagi Tuhan. Mari kita dahsyat amin. Engkaulah jalan, kebenaran,
di orang sebelah kiri kanan kita bahwa saya adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau terus meninggikan, mengagungkan nama-Nya. Kasih dan sayang
hadapan Tuhan pada siang hari ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan, kami dapat layak berdiri hari ini. Kami layak memuji menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu Bapa, kami tahu Bapa kami adalah segala sumber untuk menyediakan bagi kami. Dan kalau Tuhan yang selalu menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Kami mau menyambut firman, kami buka hati kami, dan kami taruh firman itu di loh hati kami. Kami taruh firman Tuhan itu di lubuk hati kami. Maka semua yang menerima firman pada saat ini akan menerima berkat. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Dan saudara katakan amin. Terus berjuang. I glorify. Masih kurang semangat. Gak boleh loyo. Selesai dimakan loyo ya. Terus berjuang. Apa kabar? Saya kuat, saya tangguh, saya bersyukur, saya muda, diberkati Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, haleluya. Mari bersama-sama katakan yes, yes, haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Sukacita dari sorga buat kita semuanya, amin. Sukacita dari sorga buat kita semuanya, amin. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus menerima tuntunan firman Tuhan. Coba perhatikan, ya, coba perhatikan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-21, ya. Kata firman, simpanlah firman itu di lubuk hatimu. 24. Ya, 24. Oh ya betul, 21. Yuk kita baca 1, 2, 3. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayo kurang semangat baca. Ya. Lagi katakan 1, 2, 3. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, coba perhatikan. Lubuk hati. Ini hampir sama juga bahwa firman itu bisa menembus sampai ke sumsum. Paham ya sumsum? Nah, kalau sumsum itu berarti dia dilindungi tulang yang keras. Tetapi firman Tuhan itu bisa tembus sampai ke sumsum. Nah, hari ini firman Tuhan itu dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, simpanlah firman itu di lubuk hatimu. Kita berbicara hati. Hati itu mungkin banyak orang menggambarkan seperti ini. Betul ya? Sering berfoto seperti ini. Saya mau tanya, apakah hati seperti ini? Halo, tolong diresponi. Apakah hati seperti ini? Bahkan waktu berfoto pun mengatakan begini di tangannya. Apakah ini hati? Tidak juga. Bahkan waktu berfoto juga buat tangannya begini. Apakah itu hati? Bukan. Atau begini. Atau terbalik. Ya. Ingat. Hati itu tidak bulat. Hati itu juga tidak runcing. Yang pasti
hati itu berbentuk tidak bulat. Ya, bagaimana Bu hati Bu? Bentuknya Bu? Kayak segitiga tumpul. Ya. Coba periksa dulu hati kanan kirimu. Coba lihat dulu. Itu artinya tumpul atau bulat itu. Nah, coba perhatikan. Ya. Ayo, coba semuanya duduk. Yang manis. Coba perhatikan lagi. Kata lubuk hatimu. Kata lubuk hatimu kalau digambarkan sebuah gambar. Kalau hati itu seperti tadi segitiga, sedikit segitiga, itu lubuk itu berada di tengah. Jadi, coba perhatikan. Kalau ini segempat atau bulat, lubuk hati itu persis di tengah. Persis di tengah. Nah, firman Tuhan itu engkau harus simpan di lubuk hatimu, di tengah. Firman Tuhan itu gak boleh disimpan di pinggir. Gak boleh disimpan di atas, gak boleh juga simpan di bawah kalau dia bulat. Tapi kata lubuk hatimu itu harus di tengah. Berarti ada pelindung. Maka coba perhatikan setiap jemaat Tuhan yang bertumbuh, setengah bertumbuh dan tidak mau bertumbuh, ternyata firman Tuhan itu yang tidak bertumbuh, itu sering sekali tempatnya itu di pinggir. Tidak di tengah, tapi di pinggir. Maka lihat, firman yang ada di pinggir ini sedikit ada masalah, maka benih firman tadi itu akan terkikis. Tapi kalau firman Tuhan itu ada di lubuk hatimu, di tengah, maka tekanan apapun yang kau terima, firman Tuhan itu tidak terkikis. Katakan amin. Katakan amin. Maka dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu. Maka firman Tuhan itu juga bisa sampai menembus tulangmu dan sampai ke sum-sum. Halo? Yuk ngomong, mulai hari ini saya akan menyimpan firman di lubuk hatiku, di tengah-tengah, bukan di pinggir, bukan di atas, bukan di bawah. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu pertama. Mengapa saya memulai dengan hal itu? Karena sekarang ini kita bisa simpulkan bahwa gereja itu sekarang itu terbagi 3 aliran. Ya, bukan dominasi, tapi 3 aliran. Pertama itu aliran hukum Taurat. Aliran hukum Taurat ini Anda dibenarkan sesuai perbuatanmu. Anda dibenarkan di hadapan Tuhan sesuai perbuatanmu. Kalau Bapak dan Ibu dibenarkan sesuai perbuatanmu, apakah Anda benar? Tidak. Ya. Coba perhatikan. Aliran hukum Taurat. Yang kedua itu aliran campuran. Ada hukum Tauratnya, ada kasih karunia-Nya. Sama dengan gado-gado. Nah, gado-gado campurannya yang paling banyak. Coba perhatikan. Dan yang ketiga itu adalah aliran Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia. Coba perhatikan. Kalau hukum Taurat dan campuran tadi, kalau saya sekarang berbicara tentang kasih karunia Tuhan, orang yang hukum Taurat tidak akan bisa terima saya. Bisa Pak? Bisa Pak? Nah, waktu saya menyampaikan tentang kasih karunia Tuhan kepada Bapak dan Ibu, dan semua yang ada di depan saya ini adalah penganut hukum Taurat dan campuran, Anda pun tidak akan pernah bisa terima saya. Dan Anda pun tidak akan pernah bisa juga terima saya. Maka kalau sekarang ini saya sudah mengatakan beberapa 1 bulan yang lalu, saya bisa menyimpulkan bahwa seluruh aliran ini nanti
akan titik terakhirnya adalah kasih karunia Tuhan yang didasarkan dengan semua karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Katakan amin. Pada peristiwa beberapa hari yang lalu, waktu saya membawa firman Tuhan, ya, dan itu masih di gereja kita. Waktu saya menyampaikan tentang firman Tuhan, orang yang duduk di belakang itu tidak terima. Itu tidak terima. Dari mana saya itu dapat? Karena ada jemaat kita juga duduk di belakang. Makanya saya bilangin, seluruh jemaat BFA kalau lagi ibadah duduknya harus di depan. Karena di belakang itu banyak godaan. Halo, baik yang berbentuk tidak kelihatan, baik juga yang kelihatan. Apalagi kalau duduk di belakang, sebelahnya ada bau-bau sesuatu. Sudah. Itu namanya kasih karunia plus. Ditambahkan sendiri plusnya. Ya. Halo. Orang nanti hukum Taurat, masalah pakaian pun akan dimasalahkan. Bisa Pak? Bapak dan Ibu bisa mempermasalahkan saya di sini kalau bawa firman Tuhan pakai kaos dalam, nah baru boleh masalah. Tapi peristiwa waktu saya bawa firman Tuhan itu nggak diterima dan itu yang tidak sah. Itu hukum Taurat menilai kasih karunia. Nah waktu kasih karunia menilai itu semua, kita tidak ada sakit hati, tidak ada akar pahit, tidak ada masalah, tidak ada dendam. Yang ada di hati kita adalah kasihan mereka. Bisa Pak? Tapi kalau hukum Taurat tadi menilai yang kasih karunia, itu akan mau penilaian mereka akan masuk dalam menjas terus. Tapi kasih karunia tidak boleh seperti itu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga ibadah itu tetap lanjut tanpa dipengaruhi oleh sesuatu gangguan apapun. Katakan amin. Mari ikut saya lagi. Mulai hari ini saya memiliki iman di dalam Injil kasih karunia. Injil Yesus kasih karunia yang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan. Itu tepuk tangan untuk penonton pemain badminton. Itu setuju dong. Ini tepuk tangan penonton sepak bolanya masih hadir 50%, 100% dong. Amin. Amin. Yes. Jadi gereja kita hanya satu aliran. Aliran Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia. Katakan amin. Jadi kalau ada ketemu di luar sana yang memiliki aliran yang lain, tidak perlu Anda pusing, tidak perlu sakit hati, tidak perlu merasa dendam. Karena sampai kapanpun hukum Taurat, baik termasuk campuran, itu tidak akan pernah nyambung dengan kasih karunia Tuhan. Kalau saya dibenarkan, itu karena perbuatan Tuhan padaku. Kalau hukum Taurat dibenarkan, karena perbuatan dia pada Tuhan. Pilih yang mana? Halo? Coba perhatikan lagi. Kalau kasih karunia, perbuatan Tuhan itu padaku. Tapi kalau hukum Taurat, perbuatanku pada Tuhan. Intinya di situ. Maka lihat, kalau selalu fokus perbuatan Tuhan padamu, itu kasih karunia. Tapi kalau selalu fokus apa yang kau buat sama Tuhan, itu hukum Taurat. Halo? Amin? Nah, maka lihat, Tuhan memperlengkapi kita dengan beberapa hal. Yuk kita baca Filipi. Masuk Filipi sebagai tuntunan. 4
ayat 19. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi sampai masuk lubuk hatimu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Taruh itu di lubuk hatimu. Amin. Taruh itu di lubuk hatimu. Taruh itu di tengah-tengah. Jangan taruh di pinggir, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Katakan amin. Sehingga tantangan apa yang Bapak dan Ibu hadapi, kalau dia di tengah firman itu, maka Anda akan kuat. Tapi kalau firman Tuhan itu ditaruh di pinggir, maka dengan cepat terkikis itu firman. Ya, ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini bukan cek kosong dari Allah. Pernah lihat cek kosong? Pernah lihat cek asli? Ya, kalau belum pernah, puji Tuhan. Kalau mau, puji Tuhan. Mana tahu 2-3 hari Anda menerima cek asli. Yang amin dapat. Yang setengah amin diskon 50%. Ya. Ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini bukan sebuah cek kosong dari Allah. Ya. Apa isi cek itu? Yaitu sebuah jaminan kekayaan di dalam Yesus Kristus. Jadi cek yang diberikan Allah itu padamu, semua keperluanmu, cek itu bukan cek kosong. Cek itu ada isinya. Isinya apa? Yaitu sebuah jaminan. Jaminan apa? Kekayaan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Jadi segala kekayaan di dalam Yesus itu kekal. Itu kekal. Jadi cek yang Allah kasih padamu itu adalah cek yang berbicara kekekalan. Berarti nilainya jauh, tidak ada tandingannya sekalipun berapa angka 0 di belakang itu. Maka sekarang, siapa ukuran Bapak dan Ibu? Siapa ukuran kekayaan Allah itu? Jadi ukuran kekayaan Allah itu bukan dirimu dulu, bukan Anda. Tapi ukuran kekayaan Allah itu pertama, itu anaknya Yesus Kristus. Ya, perhatikan, supaya jangan sampai salah mengerti. Segala keperluanmu, Allah memperhatikan segala keperluanmu. Ingat firman, di dalam Yesus dulu, bukan di dalam Yesus dulu. Maka ukuran kekayaan Allah itu pertama sekali itu ditujukan pada Yesus, bukan padamu. Maka pada saat engkau menerima Yesus, maka segala keperluan itu juga otomatis juga ada padamu. Karena engkau sudah di dalam Yesus. Katakan amin. Maka siapa ukuran saudara? Siapa ukuran kekayaan saudara hari ini? Yaitu Yesus Kristus. Perhatikan. Jadi kekayaanmu itu bukan duitmu. Kekayaanmu itu bukan posisimu. Kekayaanmu itu bukan rumahmu. Kekayaanmu itu bukan mobilmu. Kekayaan itu bukan apa yang kau punya hari ini. Kekayaanmu itu bukan sederetan banyak tanah yang kau punya. Itu bukan kekayaanmu. Kekayaanmu itu adalah Yesus Kristus.
Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat di situ. Allah yang saya punya, Allah yang Bapak dan Ibu punya, yang kita layani, akan membalasmu dengan mencukupi segala kebutuhan. Ya, mencukupi segala kebutuhanmu. Coba perhatikan ya. Kebutuhan apa yang paling utama Allah cukupkan padamu? Ini perhatikan. Jangan sampai salah tafsir. Jangan sampai salah pengertian. Kebutuhan apa yang paling utama yang akan Tuhan sediakan padamu? Pertama, yaitu kebutuhan kelimpahan segala kekayaan rohani, yaitu kemuliaan surgawi. Ya, itulah kebutuhan yang paling utama yang Tuhan sediakan kepadamu, yaitu kebutuhan kelimpahan segala kekayaan rohani. Katakan amin. Maka setiap firman yang Bapak dan Ibu dengar, yang Bapak dan Ibu lihat, Bapak dan Ibu baca, taruh itu di lubuk hatimu. Itulah kekayaan rohani. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi, perhatikan, kebutuhan yang paling utama yang Tuhan berikan kepadamu bukan kebutuhan finansial, tapi kebutuhan segala kekayaan rohani, yaitu apa? Kemuliaan surga. Katakan amin. Kurang seru, katakan amin. Lebih seru lagi, katakan amin. Kepada siapa Dia berikan kekayaan rohani itu? Kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Ya, dengan Kristus Yesus. Ada seseorang yang saya kenal, orangnya baik, bahkan membantu, bisa lebih baik dari kita semua. Terus waktu ditanya, apa kekayaanmu yang sesungguhnya? Padahal dia orang berada. Kekayaan dia sesungguhnya pada saat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itu kekayaan dia sesungguhnya. Dan saya menyimpulkan, kembali lagi, hukum Taurat. Artinya, nanti di sorga, dia akan dipertimbangkan dengan semua perbuatan-perbuatan baiknya. Dan bagi saya melihat itu akhirnya kasihan. Kita sudah berbicara, dan sampai sekarang pun dia belum bisa menerima kebenaran kasih karunia itu. Dan saya tidak perlu merasa sedih, karena bagian kita hanya untuk menyampaikan. Dan tidak perlu merasa kita itu gagal, karena bagian kita hanya cukup menyampaikan. Ya, coba perhatikan sekali lagi. Ya, semua kebutuhan yang paling utama Tuhan berikan kepada kita adalah kebutuhan kelimpahan kekayaan rohani. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat, tujuan kelimpahan kekayaan kemurahan Kristus itu diberikan padamu untuk apa? Ya, tujuan kelimpahan kekayaan kemurahan Kristus diberikan itu untuk apa? Pertama, menuntunmu engkau kepada pertobatan. Coba perhatikan. Waktu kau sudah menerima kemurahan Tuhan itu, maka yang kau dapat, engkau lagi dituntun untuk kepada pertobatan. Yang dimana tadi karena perbuatanmu, sekarang sudah berbicara tentang perbuatan Tuhan padamu, bukan perbuatanmu pada Tuhan. Coba perhatikan Roma 8,
Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Sudah? No, di luar gitu. Nah, Roma 2 ayat 4. Ini semua kita harus baca bersama-sama. Yuk baca, ya. Bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Halo? Halo? Jadi jangan pernah kau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntun kau kepada pertobatan? Perhatikan tadi, kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu tadi, pertama adalah kekayaan rohani. Supaya kau sadar kemurahan Tuhan itu luas. Supaya kau sadar bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Supaya kau sadar bahwa Tuhan itu sangat lapang. Dan kemurahan-kemurahan Tuhan itu selalu ada di depanmu. Waktu kau melihat, waktu kau menyaksikan, waktu kau menerima itu, itulah cara Tuhan menuntunmu menuju ke pertobatan tadi. Pertobatan dari mana? Dari hukum Taurat. Dari mana? Dari campuran tadi menuju kepada kasih karunia. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan di situ ya. Kelimpahan kekayaan kemurahan Kristus itu diberikan padamu. Yang pertama, menuntun kau kepada pertobatan. Yang kedua, hidup supaya tangguh rohani. Atau tangguh dalam Tuhan. Untuk tangguh dalam segala perkara. Jadi kekayaan rohani itu Tuhan berikan kepadamu supaya kau tangguh rohani. Bukan tangguh fisik, tapi tangguh iman. Tangguh di dalam Tuhan. Karena semua perkaramu yang kau hadapi ke depan ini, kekuatanmu itu bukan pada kekuatan fisik. Kekuatan kamu itu bukan kepada kekuatan relasi. Kekuatan kamu itu bukan kekuatan kepada apa yang kau punya, ekonomimu, pangkatmu, kedudukanmu. Tetapi Tuhan taruh itu semua supaya kau tangguh menyelesaikan semua dengan perkara-perkara rohani. Katakan amin. Yang ketiga, perhatikan. Tuhan itu akan selalu memasok. Kau mau masuk? Tuhan itu akan selalu memasok Anda menjadi pribadi yang dermawan, untuk suka memberi di dalam kepentingan pemberitaan Injil kasih karunia. Jadi kelimpahan yang Tuhan berikan kepadamu tadi, kelimpahan rohani. Amin. Supaya apa? Supaya kau tangguh menghadapi perkara ini. Menghadapinya dengan perkara-perkara bukan fisik, tetapi perkara-perkara menghadapinya itu semua dengan rohani, dengan firman Tuhan. Nah, semua kelimpahan yang kau terima itu di dalam Yesus itu membuat pribadimu menjadi pribadi dermawan. Katakan amin. Jadi waktu kau mendermawan, kau menabur, kau sadar itu bukan karena perbuatanmu pada Tuhan, tapi karena perbuatan Tuhan padamu. Halo? Kalau Bapak dan Ibu lebih sadar apa yang kau tabur hari ini, apapun itu karena perbuatanmu pada Tuhan, itu yang membuat engkau sampai sekarang firman Tuhan itu ditaruh di pinggir, bukan di tengah. Orang menerima kasih karunia Tuhan itu, firman Tuhan itu, dia letakkan di lubuk hatinya, bukan di pinggir.
Bisa paham ya? Jadi firman Tuhan itu tadi bukan berbicara konteks dan diterapkan pada sebuah janji untuk keinginan, kepentingan pribadi. Pikirin aja Tuhan itu, maka Tuhan yang memikirkan diri. Fokus aja sama Tuhan itu, maka Tuhan itu akan jadi fokus padamu. Kalau Bapak dan Ibu fokus kepada uang, uang itu tidak fokus padamu. Dan Tuhan pun tidak akan fokus padamu. Amin. Maka selalu minta kekayaan berlimpah-limpah itu, kekayaan rohani. Jasmani itu akan mengikuti. Jasmani itu akan mengikuti. Jangan buat firman Tuhan itu terbalik. Yang benar itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Apa ditambahkan tadi? Makanan. Apa ditambahkan tadi? Minuman. Apa ditambahkan tadi? Sandang pangan, papanmu. Semua ditambahkan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah. Kalau Bapak dan Ibu menempatkan kebutuhan jasmani di depan, kebutuhan sandang pangan di depan, kebutuhan segala sesuatu untuk kepentinganmu dan kepentingan keluarga, perhatikan, coba perhatikan. Maka Matius 6 ayat 33 itu Bapak dan Ibu tidak simpan di lubuk hati, tapi dibuat di pinggir hati. Mulai hari ini, ngomong kanan kiri. Saya akan memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan saya. Jangan marah-marah dong. Ngomong dong yang sehat. Halo, ngomong lagi. Mulai hari ini, saya akan memikirkan Tuhan. Biar Tuhan yang memikirkan saya. Amin. Tuhan itulah sumber penyedia. Tuhan itu sumber penyedia. Maka perhatikan, hidup dalam kesadaran penyediaan Tuhan padamu, bukan pada kekuranganmu. Coba perhatikan, cara berpikirnya dalam kasih karunia itu seperti ini. Bapak dan Ibu harus sadar penyediaan Tuhan itu selalu ada padamu, bukan pada kekuranganmu. Kalau Matius 6 ayat 33 tadi dibalik, Anda akan selalu memikirkan kekuranganmu. Anda akan selalu memikirkan kekuranganmu. Anda akan selalu memikirkan kekuranganmu. Maka Matius 6 ayat 33 itu kalimatnya jadi terbalik. Yang ditambahkan yang di depan, mencari kebenaran Tuhan yang nomor 2. Maka perhatikan, sadar hari ini, sadar bahwa Tuhanlah sumber penyediaan. Katakan amin. Nah, mulai hari ini jangan selalu fokus pada kekurangan-kekurangan. Kalau engkau selalu fokus kepada kekuranganmu, maka nanti akan bekerja terus itu fisikmu, pikiranmu, lelahmu, bebanmu yang akan menjadi utama dalam setiap hal yang kau lakukan. Semua penyediaan Tuhan padamu itu bertujuan untuk membuat Bapak dan Ibu sadar dan terus menuju pertobatan, yaitu sampai sempurnanya kasih karunia itu padamu. Waktu kau menerima Yesus, kau sudah sempurna di dalam kasih karunia. Tetapi di dalam sehari-hari, kau harus tetap memakai ucapan syukur itu, supaya setiap hari pun engkau sempurna. Katakan amin. Nah, pertobatan apa yang dimaksud di situ tadi? Bahwa semua yang saudara punya hari ini, akuilah untuk mempermuliakan nama Allah. Perhatikan, apa yang sudah engkau terima hari ini, engkau harus akui bahwa itu dari Tuhan, dan engkau harus akui
Dan kau harus memperdulikan bahwa semuanya itu karena nama Tuhan. Ya? Maka lihat ayat 20. Kembali ke bahan. Ayat 20. Bukan bah, ya. Filipi, apa? Ayat 20 tadi. Yuk, 1, 2, 3. Dimuliakanlah Allah. Yuk, baca lagi dengan suara keras. Kurang keras. Nah, sebentar Pak Jutu. Nah, yuk lebih keras lagi. Saya suruh Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan 1-2 kali. Belum tentu Bapak dan Ibu lakukan itu di rumah. Ya, daripada firman saya lewatkan Bapak dan Ibu cuma melihat, maka untuk mengucapkannya itu akan membantu Bapak dan Ibu membuat firman itu masuk ke lubuk hati. Jadi kalau saya suruh baca 5 kali, baca 5 kali. Amin. Nah, bila perlu sampai 45 menit ini kita baca firman Tuhan saja. Karena di rumah belum tentu Bapak dan Ibu baca itu firman. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Coba semua yang sudah Tuhan sediakan padamu, penekanan utama itu adalah kelimpahan rohani. Kalau kita sudah di dalam posisi berlimpah rohani itu, perkara apa yang tidak bisa kau selesaikan di depan? Tidak. Semua pasti bisa. Katakan amin. Nah, lihat di situ, selama-lamanya. Kalau secara harafiah itu untuk zaman dari zaman. Kalau dalam bahasa Yunani buat Indonesia, selamanya. Perhatikan tadi, kalau firman kau taruh lupa hatimu, kau kaya akan rohani, maka dikatakan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Artinya apa? Dari zaman generasimu hari ini, zaman generasi anak-anakmu, zaman nanti generasi cucu dan cicitmu, maka semua mereka akan memuliakan nama Tuhan. Itu artinya selama-lamanya. Jadi selama-lamanya ini bisa terjadi, itu harus dimulai dari generasimu. Apa yang harus dimulai? Simpan firman itu di lubuk hatimu. Anakmu, generasi berikutnya, cucumu, generasi berikutnya, cicitmu, generasi berikutnya, kalian akan memiliki doktrin kebenaran yang sama. Katakan amin. Coba perhatikan lagi Filipi 4:19 ayatnya. Kebahan. Yuk, 1, 2, 3. Katakan amin. Tuhan yang maha kaya, tidak lagi di atas maha. Tuhan maha kaya, itu berarti tidak ada lagi lebih kaya dari Tuhan. Maha kaya, maha mulia. Seperti sebesar apapun pesta yang dilakukan di dunia ini, dan kita bisa melihat yang melakukan pesta itu menerima kemuliaan. Tetapi berbicara pesta di dalam surga, pesta anak domba, itu berbicara maha mulia. Amin. Nah, Allah yang maha kaya tadi, Allah yang maha mulia tadi, Ia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Karena apa tadi? Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Jadi kalau Tuhan itu, Bapa itu memberikan kekayaan rohani padamu, itu bukan karena Anda layak dan saya, tapi karena ada Yesus di dalamnya. Amin. Maka perhatikan lagi Galatia 3:5. Yuk lanjut. 1, 2, 3.
Jadi bagaimana sekarang? Apakah Dia yang menganugerahkan roh kepada dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Halo? Mulai hari ini stop cara berpikir hukum Taurat. Mulai hari ini stop bertindak dengan cara hukum Taurat. Mulai hari ini stop ambil keputusan dengan cara hukum Taurat. Mulai hari ini lihatlah suamimu dengan kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini lihatlah istrimu dengan kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini lihatlah anak-anakmu dengan kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini lihatlah materi yang kau punya hari ini karena kasih karunia Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah lagi belok kanan belok kiri karena semua tertuju pada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Orang kalau sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, suami istri, fisik itu akan berubah. Hukum Taurat mengatakan, nah kamu tambah peot. Tapi kasih karunia mengatakan, kau tetap cantik. Halo, kok nggak senyum sih? Anak-anak muda posisinya juga apa? Bang Oden boleh setengah, ya? Nah, katakan amin. Jadi jangan pernah lagi hidup di dalam sistem hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu Anda dibenarkan karena perbuatan. Tapi kasih karunia Anda dibenarkan karena perbuatan Yesus pada Anda. Amin. Maka lihat, apabila saudara percaya kepada Kristus dan benar-benar bersandar kepadanya, perhatikan yang pertama. Saudara, kita harus memahami bahwa perbuatan dan garis keturunan tidak bisa menyelamatkan kita atau siapapun. Jadi hukum Taurat mengajarkan kalau orang tua itu notabene memiliki agama, maka dengan agama yang dimiliki oleh orang tuanya itu juga menjadi jaminan untuk dia diselamatkan. Kasih karunia Tuhan tidak berbicara itu. Bapak dan Ibu harus sadar mulai dari generasi ini. Sadar bahwa perbuatan garis keturunan itu tidak bisa menyelamatkan kita atau siapapun. Kalau karena ada garis keturunan, Anda dan saya bukan orang Israel, Anda dan saya bukan orang Yahudi, maka Yesus tidak membuat aturan itu. Karena kasih karunia Tuhan, keselamatan itu untuk semua agama, untuk semua negara, untuk semua bangsa dan suku. Dari sekian banyak manusia, Anda ditetapkan, Anda dipilih Tuhan, maka itulah kekayaan terbesar yang kau punya hari ini. Amin. Yang kedua, perhatikan. Apabila kita percaya benar, sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus, maka coba perhatikan, pembenaran yang memungkinkan kita memperoleh anugerah keselamatan itu hanya dapat kita peroleh di dalam iman Yesus Kristus yang telah menebus kita dari belenggu dosa. Kenapa Yesus itu sangat sulit diterima? Karena di luar sana banyak tidak terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bisa bang? Kenapa banyak orang tidak terima? Karena selalu mereka berpikir bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Maka hal ini bisa kita tepis hanya 1-2 kalimat saja. Kalau Allah jadi manusia,
Itu mungkin atau tidak? Kalau Allah jadi manusia, itu mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kalau manusia jadi Allah, mungkin? Tidak. Maka kata firman itu harus tinggal di dalam daging. Artinya apa? Firman itu harus tinggal di dalam tubuh Yesus. Maka firman itu benar-benar jadi daging. Di dalam daging siapa? Tubuh Yesus. Jadi Yesus yang kita sembah hari ini, Yesus yang kita punya hari ini, Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi kita tidak pernah menyembah manusia, kita menyembah Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau banyak orang tidak terima itu juga karena Tuhan tidak memilih memberikan kelimpahan rohani padanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa menerima hal ini di atas intelektual ini, itu karena Tuhan sudah melimpahkan kepadamu kelimpahan rohani. Katakan amin. Kita dianggap benar bukan karena memang kita benar. Perhatikan, kita dianggap benar bukan karena kita memang benar atau telah melakukan hal yang benar, tetapi karena Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa kita. Itu benar. Amin. Jadi waktu Yesus menanggung semua dosa kita di kayu salib, itu yang membuat Bapak dan Ibu saya jadi orang benar. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik, setuju? Bukan karena garis keturunan, setuju? Ataupun ketataanmu melakukan hukum Taurat. Semua itu tidak memadai untuk membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menggantikan kita menanggung hukuman dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Dengan iman kepada Yesus, kita menerima pembenaran atas diri kita. Jadi bukan karena kemampuan kita, kita dibenarkan. Amin. Hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus saja, maka kita dibenarkannya. Inilah iman yang menyelamatkan. Maka lihat, waktu Bapak dan Ibu sudah ada dalam Yesus, itulah kekayaan yang berlimpah-limpah sudah Anda terima. Itulah tadi cek. Cek itu tidak kosong. Tapi cek yang Bapak kasih padamu itu adalah nyawa, adalah darah anaknya sendiri. Dengan nilai apa Bapak dan Ibu bisa membandingkan cek tadi? Tidak ada. Maka dalam situasi apapun jangan pernah melakukan sebuah kebodohan lagi. Karena di firman Tuhan ini, itu yang ditegur oleh Paulus. Dikatakan, hindarilah kebodohan seperti yang dilakukan oleh jemaat Galatia. Halo? Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya tertuju masalah berkat Tuhan tentang berkelimpahan secara materi, itu bukan hidup Anda yang sesungguhnya. Hidup Anda yang sesungguhnya, waktu firman Tuhan itu ada di lubuk hati. Amin. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebenarnya perkara-perkara kebutuhanmu itu tidak akan pernah jadi perkara lagi. Karena secara otomatis itu akan mengikuti. Katakan amin. Katakan amin. Justru yang membuat kita sering sekali membalikkan Matius 6 ayat 33 itu karena kekhawatiran kita, karena keresahan kita, karena sesuatu yang kita tidak tertuju lagi
memikirkan Tuhan, tapi memikirkan kekurangan. Kalau Bapak dan Ibu selalu memikirkan kekurangan, tidak mungkin kuasa Tuhan itu bekerja benar. Selalulah berpikir bahwa Tuhan itu memiliki semua persediaan. Kalau keselamatan itu, cek itu sudah diberikan kepadamu. Saya mau tanya, apalagi yang lebih berharga dari itu semua? Amin. Maka perhatikan, ya. Coba Roma 8 ayat 7 yang terakhir. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hari ini Anda pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Mengapa? Karena status lebih dari pemenang itu sudah Tuhan desain padamu. Katakan amin. Dan itulah bentuk Tuhan mengasihimu. Engkau akan selalu jadi pemenang di atas semua perkara. Di saat engkau menyimpan firman itu tadi di lubuk hatimu. Jangan dipikir, tapi harus di lubuk, di tengah. Halo? Amin. Maka apapun proses dan kesulitan hidupmu, Bapak dan Ibu pasti jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Karena engkau sudah desain Tuhan untuk lebih dari pemenang. Amin. Kita bukan karena kekuatan, kita menang bukan karena kekuatan sendiri atau kecemerlangan pikiran kita, tetapi kita jadi pemenang karena Kristus. Ingat, kekayaan yang sudah kau terima hari ini, selain kekayaan rohani, kekayaan jasmani itu akan mengikuti. Tetapi kekayaan yang Tuhan limpahkan padamu hari juga adalah kekayaan kemenangan. Yesus sudah menang di kayu salib. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus di kayu salib. Bahkan dirinya sendiri secara manusia pun dia harus taklukkan di bawah Bapaknya. Yesus 100% manusia, perhatikan. Yesus 100% manusia, itu berarti Yesus pernah kecewa. Kalau Yesus pernah kecewa, itu membuktikan bahwa Yesus 100% manusia. Kalau Yesus ada rasa lapar, itu membuktikan bahwa Yesus itu 100% manusia. Waktu dia ada di Taman Getsemani untuk menghadapi salib, dia menyuruh semua murid-muridnya untuk berjaga-jaga, berdoa. Tetapi Yudas secara manusianya, dia tidak taklukkan di bawah salib Yesus. Maka Yudas mengambil keputusan sendiri, mati, bunuh diri. Petrus berbeda, berbicara jumlah dosa, beberapa level dosa. Dan Yesus tidak melihat berapa dosamu, seberapa dalam dosamu. Yesus hanya melihat siapa yang mau kembali kepada Dia. Amin. Maka Bapa yang menunggu anak terhilang, dia tadinya percaya penuh pada anak sulung, dan dia tidak mempermasalahkan anak sulung. Tetapi lihat, selama anak bungsu itu pergi, hati seorang bapa ada pada si bungsu, bukan pada si sulung, karena si sulung ada di dalam rumah. Maka waktu si bungsu kembali, maka bapak bersukacita, bapak bergembira. Responnya diberikan cincin, responnya diberikan mahkota, responnya diberikan jubah, responnya diberikan mahkota, responnya diberikan juga dipestakan. Setelah diberikan itu semua, ternyata si sulung hati aslinya ketahuan. Saya sudah sekian lama dengan Bapak, Bapak tidak pernah memberikan kepada saya cincin, mahkota, dipestakan. Tapi ada yang saya kembali, justru Bapak lakukan hal seperti ini. Anak kecewa. Ingat, Bapak juga kecewa. Maka Bapaknya ngomong begini, kekecewaan Bapaknya saat itu, dia tidak dipidanakan, lapor ke polisi bukan, nah.
Apa yang Bapak punya, engkau juga punya. Coba perhatikan, itulah kalimat terakhir Bapak kepada si sulung. Perhatikan, jangan sampai kita tinggal di rumah kasih karunia, tapi karakter dan imanmu seperti si sulung. Tuhan juga tidak mengharapkan seperti si bungsu, habis dulu di luar baru kembali. Itu kalau Anda kembali. Kalau seperti Yudas tidak kembali. Jadi kalau hari ini ada, jangan berprinsip seperti anak sulung. Jangan juga berpikir seperti anak bungsu. Maka kelimpahan kasih karunia Tuhan sudah berikan padamu hari ini. Bukan seperti si sulung, bukan juga seperti si bungsu. Halo? Maka perhatikan, rohmu harus terus menyembah Tuhan. Amin. Maka kau adalah lebih dari pemenang. Dalam semua perkara Tuhan sudah menyediakan padamu juga kemenangan lepas kemenangan. Kita semua bangkit. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesusku, oh ya Tuhan, ku rindukan anugerah-Mu memenuhi hidupku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan anugerah-Mu memenuhi hidupku. Rohku sujud menyembah-Mu. Amin. Biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku. Biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, kelimpahan yang Tuhan berikan padamu hari ini adalah kelimpahan rohani. Simpan firman Tuhan itu di lubuk hatimu dan sadari bahwa Tuhanlah sumber penyedia bagimu. Jangan pernah fokus pada kekuranganmu, tapi fokuslah kepada Tuhan sumber penyedia itu. Maka hidupmu akan dituntun Tuhan. Jangan melihat situasi dan kondisi hari ini. Kondisi mengatakan engkau A, B, C. Tapi semua kondisi itu akan tunduk nanti pada kebenaran. Di saat rohmu terus ada di dalam Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan anugerah-Mu memenuhi
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini
ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik ini, tubuh yang sempurna. Dan tubuh kita yang tidak sempurna, Dia gantikan tubuh Kristus. Maka tubuhmu hari ini tidak sempurna ini, maka kau akan jadi sempurna kalau bersatu dengan tubuh Kristus. Apabila Bapak dan Ibu percaya dengan tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat jangan abur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kasih karunia Tuhan akan selalu memenuhi rumahmu, akan selalu memenuhi hatimu, akan selalu memenuhi anak-anakmu. Maka kemurahan-kemurahan Tuhan ini akan selalu ada padamu sampai selama-lamanya. Dan kemurahan Tuhan yang tertinggi, di mana darahnya harus tercurah. Dan darah yang tercurah ini adalah bentuk di mana kemurahan Tuhan sempurna padamu. Ini adalah darah Yesus. Waktu kau meminumnya, maka semua darahmu yang tidak sehat akan sehat. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa darah Yesus yang memberikan kebangkitan tubuh, kebangkitan untuk selama-lamanya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur hari ini bahwa segala kelimpahan sudah Tuhan Yesus berikan padamu. Tidak ada lagi kemiskinan padamu. Tuhan akan memberikan segala kelimpahannya padamu di saat engkau terus di dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, Yesus kami, biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku, biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku. Lagi katakan, biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku. Yes, katakan lagi, biar kasih kemurahan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah roh hikmat-Mu memenuhi hatiku. Lagi katakan sambil tepuk tangan, biar kasih kemurahan-Mu, amin Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah
Terima kasih Bapak, terima kasih kami sudah melakukan apa yang firman perintahkan kepada kami. Dan setiap perjamuan Tuhan yang kami lakukan itu adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang sudah memberkati kami seluruh di dalam ibadah saat ini. Bahkan hari ini juga kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahanmu, perpuluhanmu, pembangunan, apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan